Kamu bingung bagaimana solusi membuat video promosi menarik? Tenang, kami menghadirkan jasa edit video terbaik untuk memenuhi kebutuhan visual Anda. Video sinematik, ciptakan cerita dengan kualitas seperti film. Video profil dan branding, tingkatkan citra Anda dengan video yang berkesan. Animasi dan motion graphics, konten dinamis untuk menarik perhatian audiens. Video promosi, bantu produk Anda bersinar dan menjangkau lebih banyak lagi. Video media sosial, optimalkan konten Anda di Instagram, TikTok, Facebook, dan lainnya. Bawa konten Anda ke level berikutnya dengan hasil yang memukau. Percayakan pada kami untuk memberikan video yang tak hanya indah, tapi juga impactful. Hubungi kami sekarang untuk konsultasi gratis. Pemirsa, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendukung wacana pemekaran Natuna Anambas menjadi sebuah provinsi terpisah dari Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian apa yang menjadi dorongan dari wacana terbentuknya Provinsi Natuna Anambas terpisah dari Provinsi Kepulauan Riau dan bagaimana pandangan akademisi terkait wacana tersebut? Untuk membahasnya saat ini telah hadir di studio Ulasan TV bersama saya tokoh Anambas Pak Syazinan. Halo, selamat siang Pak Syazinan, bagaimana kabarnya? Selamat siang Mbak, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Dan juga yang telah terhubung bersama kita melalui virtual Zoom hari ini ada akademisi Umrah Ibu Dian Prima Safitri. Halo, selamat siang Bu Dian, bagaimana kabarnya? Selamat siang Mbak, baik Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Dian hari ini telah bersedia untuk bergabung bersama saya dan juga Pak Syazinan untuk membahas terkait wacana pemekaran Natuna dan juga Anambas menjadi daerah otonom baru. Nah, mungkin saya akan terlebih dahulu ini ke Pak Syazinan selaku tokoh Anambas dan juga merupakan salah satu tokoh dari pemekaran Provinsi Kepulauan Riau beberapa tahun yang lalu ya Pak Syazinan. Nah, mungkin Pak Syazinan ini bisa diceritakan sebenarnya apa latar belakang yang pada akhirnya mendorong adanya wacana pembentukan Provinsi Natuna Anambas terpisah dari Kepri ini? Ya, sebelum kita bahas ke sana Mbak, belum kita jawab bersama gitu. Saya membuat ada 5 pertanyaan dulu yang perlu harus kita jawab. Pertanyaan itu yang pertama adalah apakah pembentukan Provinsi Natuna Anambas ini benar-benar aspirasi dari bawah? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pembentukan Provinsi Natuna Anambas ini hanya segelintir elit-elitnya saja? Dan yang ketiga, apakah pembentukan Kabupaten Natuna Anambas ini apa untung ruginya untuk masyarakat? Dan yang keempat adalah apakah pembentukan Kabupaten Natuna ini apakah masyarakatnya bisa sejahtera? Dan yang kelima adalah apakah pembentukan Kabupaten Natuna Anambas ini apakah sebuah kemajuan atau perubahan untuk masyarakat? Dan yang terakhir, mari kita bahas dan jawab bersama gitu. Kemudian tadi Mbak nanyakan apa yang mendorongnya gitu kan. Saya kira ini kan wacana ini sudah lama sebenarnya sejak pembentukan Provinsi Kepri 24 September 2002 dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 itu ya. Setelah itu kan ada sebenarnya sesuatu itu mulai dari kedai kopi sebenarnya. Yang kita lihat itulah antara masyarakat Anambas dan Natuna ini kan juga bersinergi dalam masalah pemekaran itu. Kemarin saya ingat tanggal 14 Desember 2021 kan terjadi mubers di sana gitu. Saya lihat masa yang berkembang sana ya masyarakat agak bersemangat gitu di sana gitu. Ingin melepaskan diri dari kabupaten dari provinsi induk gitu. Kemudian saya ingin absensi dulu Mbak sebelum kita jauh kemana. Kan dalam PP nomor 74
78 2007 itu kan syarat pemekaran kan ada di syarat itu administratif, syarat teknis dan syarat wilayahan gitu. Nah, mari kita atensi bersama gitu. Yang baru-baru ini kan ini lagi seksi ini masalah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD Provinsi Pak Iman ya. Nah, saya mulai gitu kemarin dari Anambas itu sudah keluar surat rekomendasi dari DPRD Anambas sudah keluar. Dari Bupati Anambas sudah keluar. Surat rekomendasi dari DPRD Natuna sudah keluar. Surat rekomendasi dari Bupati Natuna sudah keluar. Surat rekomendasi dari Gubernur Kepri sudah keluar. Dan surat rekomendasi dari Ketua DPRD Provinsi juga keluar. Pertanyaan besar saya Mbak, sesuai PP 78 tahun 2007 itu kan semua harus lewat paripurna. Sampai ini kan ya kita jangan sampai provinsi baru nih jika bakalnya embrionya DOP ini jangan sampai nanti cacat secara hukum. Artinya secara lega prima tidak memenuhi syarat gitu. Nah, saya kira itu dulu untuk sementara Mbak, untuk kita bicara lebih ke depannya gitu. Tapi tadi sempat Pak Syazinan sampaikan apakah 5 pertanyaan yang tadi Bapak mention, apakah ini pembentukannya memang merupakan aspirasi masyarakat, lalu juga kemudian apakah jangan-jangan ini hanya menguntungkan elit-elit, lalu apakah sekiranya dengan adanya pembentukan provinsi ini akan menguntungkan masyarakat atau justru merugikan? Nah, mungkin boleh Pak. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus sih. Saya ini membandingkan aja Mbak, ambil contoh. Sekarang kan Provinsi Kepri kan udah 23 tahun besok 24 September kan 23 tahun usia Provinsi Kepri. Kita membandingkan aja. Setelah 23 tahun kita berprovinsi ya, yang menikmati hasil perjuangan itu hanya eksekutif dan legislatif. Masyarakat yang ada di pinggiran seperti Natuna, Anambas itu kan masih daerah tertinggal itu. Nah, itulah yang kita mengapa ini kan kita kan terlepas dari pro dan kontranya nanti apa yang terjadi ya kita lihat aja lah bagaimana kedepannya itu nanti kan ya seperti akan terjadi sedikit mungkin gesekan atau sedikit pro kontra itu saya kira itu wajar-wajar aja lah gitu. Oke, nah tadi Bapak sempat sampaikan apakah dengan pembentukan DOB atau daerah otonom baru ini akan menguntungkan masyarakat atau justru merugikan, dan yang saya tangkap tadi pada saat Bapak mengatakan Kepulauan Riau dibentuk yang diuntungkan menurut Bapak itu adalah eksekutif dan juga legislatif. Artinya Bapak ragu apabila nantinya pembangunan Natuna Anambas ini terpisah, masyarakat akan berkembang? Ya, saya termasuk orang yang skeptis juga Mbak. Bukan saya berarti ambivalensi dalam hal ini. Kita contoh, apa sih tujuan kita pemekaran itu? Tujuan kita pemekaran setahu saya itu ada 4. Pertama itu rentang kendali. Kedua, pelayanan publik. Ketiga adalah bagaimana mesejahterakan masyarakatnya. Dan yang keempat, bagaimana pemerintah mendekatkan diri kepada rakyatnya. Itu jauh lebih penting. Inilah bagaimana ya kita kan jangan sampai terlena gitu. Saya kasihan nanti masyarakat kita ini yang diuntungkan elit-elitnya. Tapi gitu. kalau dari Bapak sendiri setuju tidak adanya dengan pemekaran ini? Kalau saya Mbak, kalau saya pribadi saya mungkin sampai hari ini, biarpun pada waktu itu saya kan termasuk orang yang hadir waktu mau bersenang di Natuna kemarin 14 Desember 2021, sampai ini saya wait and see dulu Mbak. Karena ini pemekaran bukan sesuatu yang gampang gitu. Nanti kita menjaga sumber daya manusianya, infrastrukturnya harus ini. Sekarang menurut peraturan pemerintah kan harus daerah disiapkan dulu lah. Sekarang aja kita baru 2 kabupaten. Kabupaten Natuna dan Anambas. Perlu menurut PP 78 itu harus 5 kabupaten dan kota. Sampai ini kan secara administratif belum memenuhi syarat gitu. Karena mungkin kita latah ikut-ikutan karena katanya bagaimana kita bisa menarik investor, bagaimana merebutkan dana perimbangan itu ke pusat. Katakan Natuna kan kaya akan sumber migasnya tadi. Itu mungkin itu yang menjadi impian kita ke depan. Tapi saya lihat tidak juga. Saya ingat betul Mbak, kajian Ilgos kira-kira ya 25 tahun yang lalu, dia mengatakan setelah Provinsi Kepri terbunduk, APBD-nya bisa mengalahkan provinsi induk, dalam hal ini Pekanbaru. Sekarang kan kita tahu APBD Kepri kan per kota sekitar 3-4 triliun sampai hari ini. Sedangkan Provinsi Riau sudah 11 atau 10 triliun ya. Defisit lagi sekarang kan yang kita tahu ya. Termasuk Kepri juga. Defisit juga kita 400 miliar. Inilah
tanda tanya besar gitu. Apakah itu yang sejahtera itu siapa? Itu yang harus kita ini pertanyakan gitu. Oke, jadi Pak Syazinan sendiri masih ingin menunggu dan melihat apakah nantinya ini benar-benar menguntungkan rakyat seperti itu. Dan menurut Pak Syazinan, tadi Pak Syazinan hanya ingin melihat terlebih dahulu ya? Ya betul. Tapi artinya dibilang menolak tidak, ya, tapi mendorong pun tidak. Ya. Dan juga hari ini antara masyarakat Natuna Anambas juga belum bulat masalah ini. Masyarakatnya, karena saya kemarin kan pulang ke Anambas. Bicara soal mungkin pro dan kontra di masyarakat, Pak Syazinan ini sebagai salah satu tokoh masyarakat yang ada di Anambas, seperti apa Bapak melihat gejolak yang ada di masyarakat hari ini? Bukan gejolak, masih pro kontra gitu. Yang gejolak sebenarnya sederhana, masalah tentang kendali itu. Masyarakat lebih mau dari Anambas ke Tanjung Pinangnya daripada dari Anambas ke Natunanya. Itu masalah rentang kendalinya. Dan juga mungkin dulu kan kenapa kita membentuk Kabupaten Anambas terpisah dari Kabupaten Induk, itu masalah rentang kendali, masalah ketidakadilan pembangunan dan segala macam. Dan itulah yang menjadi poin kita mengapa kita terpisah dari Kabupaten Induk. Nah, kembali kepada daerah baru ini ya, kita harus benar-benar memperhati bagaimana untuk rakyat kita lah, sampai rakyat kita jadi sengsara gitu. Yang saya bilang tadi, kita tidak menikmati kue-kue pembangunannya itu menurut saya gitu. Itulah yang bagaimana masyarakat tuh di inilah sumber daya kita rendah dan segala macam. Jangan sampai nanti orang lain yang menikmati hasil perjuangan seperti yang kita nikmati sekarang lah. Banyak tokoh-tokoh pejuang produksi kopi ya yang tidak menikmati sampai hari ini gitu. Itulah yang menjadi kita pikir masak dulu bagaimana ini, apakah ini gitu yang harus kita pelajari, yang harus kita bahas hari ini, yaitu apalagi nanti saya dengan dalam waktu dekat DPR RI dalam ini Komisi 2 akan datang ke Natuna gitu. Kita akan berkembang nanti, dinamika yang terjadi itu akan kita lihat lah bagaimana itu nanti. Itu yang akan terjadi itu. Tapi Pak Syazinan, yang saya tangkap dari penyampaian Pak Syazinan barusan adalah yang saat ini terjadi di Natuna Anambas adalah merupakan kabupaten yang tertinggal daripada kota Tanjung Pinang sendiri sebagai pusat pemerintahan atau daerah-daerah lain di Kepri. Dan menurut Pak Syazinan itu harus menjadi fokus utama daripada kita membentuk provinsi baru atau pemekaran. Seperti itu Pak Syazinan. Sebenarnya saya selama ini kan kita lihat pemerintah sekarang lebih memperhatikan BBK, Batam, Bintan, Karimun. Dulu kan saya ingat konsep Pak Sani itu, almarhum Pak Sani itu ada komplek 6. Konsep Natuna, Anambas, dan Lingga. Nah, inilah bagaimana yang saya sebutkan sebelum waktu kita ngobrol-ngobrol tadi Mbak Yoli, karena masalah Anambas ini masalah TKI itu, transportasi, komunikasi, dan infrastruktur. Nah, inilah harus kita perbaikin dulu. Oke, baik, kita sebelum sebelum kita membahas terkait sekiranya apa yang harus dibangun terlebih dahulu dan apakah begitu pentingnya pembangunan pemekaran atau mungkin pembangunan antara pemekaran dan juga pembangunan, kita ke akademisi kita terlebih dahulu. Ada Bu Dian. Halo Bu Dian. Ya, Mbak. Provinsi Natuna dan juga Anambas, Bu Dian. Ya, terima kasih Mbak. Selamat siang Pak Syazinan. Ya, saya sepakat sebetulnya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Syazinan sebelumnya, bahwa sebetulnya kalau di dalam ranah kebijakan publik gitu ya, ini masih dalam proses bagaimana caranya muncul ruang-ruang diskusi agar Natuna dan Anambas ini diperhatikan, begitu dulu ya. Karena tadi kalau misalnya kita bicara ini masih di dalam alirannya problem stream gitu ya. Jadi ada saluran namanya problem stream gitu ya, baru muncul diskusi tentang misalnya bagaimana kondisi kesejahteraannya masyarakat di Kabupaten Natuna dan Anambas, bagaimana memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat di Natuna dan Anambas. Kemudian bagaimana pemerataan pembangunan yang selama ini diterima oleh masyarakat Natuna dan Anambas. Nah, sebetulnya usul untuk membentuk provinsi itu tadi gitu ya, Natuna dan Anambas ini masih dipertanyakan apakah itu berasal dari akar rumput gitu ya, betul-betul yang masyarakat dari sana yang mengusulkan, atau hanya segelintir orang yang dikatakan oleh Pak Syazinan tadi.
Tetapi kemudian yang perlu kita pahami bersama bahwa ternyata apa yang didiskusikan di ruang-ruang publik ini tadi sudah menjadi perhatian, begitu ya. Sudah menjadi perhatian dalam artian sudah mendapat respon dari pemerintah Provinsi Kepri, sudah mendapat respon dari DPRD Provinsi Kepri gitu ya. Kemudian dilengkapi dengan salah satu kajian untuk pembentukan Provinsi Natuna Anambas. Cuma kendalanya adalah kan begitu ya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Sahzinan ya tadi ya, bahwa ternyata memang kalau kita hanya berpikir untuk memekarkan diri, kita harus kembali lagi ke semangat kita awal, memekarkan diri gitu ya, menjadi daerah otonom baru. Itu nanti akan menjawab permasalahan yang tadi disampaikan di awal tidak, problem stream yang di awal tadi tidak. Misalnya dengan daerah otonom baru nanti yang disahkan, apakah menjawab tentang kesejahteraan masyarakat, apakah menjawab tentang pemerataan pembangunan, apakah menjawab tentang rentang kendali pelayanan gitu ya. Karena kondisinya ketika kita mengusulkan Natuna Anambas menjadi provinsi, kita tidak bisa keluar dari prosedur yang sudah ditetapkan. Salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Sahzinan, misalnya PP 78, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa kita sudah harus memenuhi persyaratan dasar gitu ya. Persyaratan dasar itu kemudian ada 2 gitu ya, persyaratan dasar wilayah dan persyaratan dasar terkait dengan persyaratan dasar 2, dasar kewilayahan sama kapasitas daerah yang berbicara tentang pertumbuhan ekonominya bagaimana, kemampuan keuangan daerah salah satunya yang menjadi titik poinnya di Natuna dan Anambas sendiri. Kemudian baru kita bergeser ke persyaratan administratif. Tapi sebelum kita ke persyaratan administratif tadi yang disampaikan bahwa seharusnya kita punya legal formal nih di sidang paripurna disetujui oleh pemerintah Provinsi Kepri dalam artian gubernur dan DPRD, tetapi kita juga harus memperhatikan bagaimana persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah yang menjadi diskusi tadi sebelumnya, bahwa ternyata misalnya dari dasar kewilayahan saja kita hanya dapat mencukupi dasar batas usia minimal daerah provinsi gitu. Kemudian di persyaratan dasar kapasitas daerahnya yang menjadi fokus kita bersama adalah bagaimana potensi ekonomi dan keuangan daerah di Natuna Anambas, karena 5 tahun, kalau kita beranjak dari 5 tahun ya, pendapatan asli daerahnya di bawah 10% begitu. Nah, akhirnya menjadi tanda tanya nih, kira-kira setelah berangkat dari memang betul ada masalah di sana terkait dengan tadi kesejahteraan, pemerataan, kemudian rentang kendali, kemudian kita mengusulkan menjadi sebuah provinsi, kemudian kita sesuaikan dengan, kalau misalnya di ranah kebijakan publik setelah problem stream ada namanya policy stream, kita sesuaikan lagi dengan peraturan perundangan yang berlaku gitu ya. Oh ternyata belum memenuhi, misalnya begitu. Kemudian ditelaah kembali kan Mbak Yol sama Pak Sahzinan, difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Kepri ada kajian yang mencoba melihat ada celah lain tidak kira-kira kalau misalnya persyaratan dasar kapasitas daerah maupun persyaratan administrasi kewilayahan tadi tidak mencukupi sebagai sebuah provinsi gitu ya. Saya sekilas ya Bapak dan Mbak Yol membaca kajian yang disajikan bahwa ada celah sebetulnya di Undang-Undang 23 tahun 2014 dengan karakteristiknya Natuna dan Anambas sebagai kawasan strategis nasional. Jadi karena memiliki pulau terluar, karena berbatasan dengan negara luar gitu ya, kemudian bisa mengajukan diri sebagai atau memungkinkan ada potensi gitu ya untuk mengajukan sebagai provinsi Natuna dan Anambas. Hanya saja catatan dari saya sebetulnya, apabila menggunakan celah tersebut, apakah kemudian akan menjawab problem stream yang di awal tadi, yang 3 tadi kita sepakati ya Pak Sahzinan, masalah kesejahteraan, masalah rentang kendali, masalah yang ketiga tentang pemerataan pembangunan gitu. Ketika menggunakan kawasan strategis nasional Natuna Anambas sebagai alasan untuk sebagai dasar gitu ya untuk mengajukan sebagai provinsi baru atau DOB baru di Indonesia. Begitu Mbak Yola.
Oke, nah kemudian kan memang saat ini seperti kita ketahui masih baru di tahap kajian, benar ya Bu Dian ya, masih ada di tahap Ya, betul. kajian dan akan ditimbang apakah sekiranya ini akan disetujui menjadi DOP atau mungkin akan dicari bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tiga tadi seperti kesejahteraan, seperti itu ya Bu Dian ya. Ya, betul. Artinya di sini masih ada kemungkinan bahwa memang meskipun sudah disetujui oleh pemerintah daerah provinsi sendiri, itu bisa saja tidak dibentuk atau gagal rencana tersebut, Bu Dian. Hmm, Itu iya. Jadi kondisi sekarang ini kan sedang moratorium ya, Mbak, di pusat. Jadi kita belum bisa juga, maksudnya kalau misalnya pun gitu ya, tercukupi seluruh syaratnya sedang moratorium gitu ya. Tetapi kita bersiap diri istilahnya, karena bakal ada PP untuk penataan desain daerah ya, kalau saya tidak salah begitu. Nah, persiapan itu adalah mempersiapkan diri apakah Natuna dan Anambas ini layak untuk menjadi sebuah provinsi. Tapi kembali lagi tadi ya, yang sekilas saya sampaikan, misalnya pertumbuhan ekonomi tahunan di Kepulauan Anambas misalnya di tahun 2022 misalnya 2,80, Kepulauan Anambas di 3,62%. Nah, itu di bawah Provinsi Kepri, kabupaten kota lainnya, bahkan ya pasti di bawah nasional. Nah, kita akhirnya kemudian ketika melakukan kajian ini tadi ya, seharusnya kajian itu tadi merekomendasikan kira-kira ada yang dinamakan dengan forecasting ya, peramalan kebijakan ke depan. Kira-kira ketika misalnya Natuna dan Anambas menjadi sebuah provinsi, maka kalau misalnya di sebuah kajian atau di naskah akademik, maka itu ada bahasan yang membahas tentang implikasi. Kira-kira berimplikasi kemana ketika Provinsi Natuna Anambas itu disahkan gitu. Nah, ini yang belum terbaca ya. Jadi makanya kemudian tadi saya wajar melihat Pak Sajinan mengatakan wait and see dan ada kekhawatiran sendiri. Kira-kira kalau misalnya ternyata Natuna Anambas itu disahkan bisa menjawab nggak masalah yang tadi, karena ini yang belum terbaca implikasinya ke depan ketika Natuna dan Anambas menjadi sebuah provinsi dengan kemampuan kapasitas daerah dan keadaan wilayahnya tadi itu ya. Jadi kalau yang ada distribusi penduduknya seperti apa dan lain sebagainya itu yang menjadi syarat, kira-kira itu dapat tidak menyelesaikan masalah dasar yang tiga tadi yang kita sebutkan di awal gitu Mbak. Tapi kalau misalnya bicara tentang gagal atau tidaknya, saya kira saya merujuk ke yang saya gunakan tadi ya, ada problem stream, kemudian policy stream, ada satu lagi Mbak yang dinamakan dengan political stream. Jadi ini tergantung dengan national mood ya. Jadi yang saya garis bawahi, lihat dengan kondisi politik saat ini gitu. Apakah kemudian tiga saluran tadi itu bertemu kemudian terbukalah yang dinamakan dengan jendela kebijakan atau policy window gitu ya, yang bisa jadi pemerintah pusat memberikan respon baik dan menjadikan usulan Provinsi Natuna Anambas ini sebagai DOB menjadi sebuah provinsi yang disahkan gitu ya di dalam undang-undang gitu. Nah, itu yang bermain tuh di stream satu lagi yang dinamakan dengan political stream gitu ya. Yang itu yang tadi saya sampaikan bahwa begitu. Bu Dian, kan artinya di sini memang ada kekhawatiran apakah dengan dijadikannya Natuna Anambas ini menjadi sebuah provinsi dapat menjawab tiga permasalahan utama tadi, Bu Dian. Nah, kemudian yang mungkin menjadi pertanyaan di masyarakat hari ini, apa saja keuntungan apabila nanti Natuna dan Anambas ini menjadi sebuah provinsi sendiri, Bu Dian? Oke, baik Mbak. Kan itu sudah tertera juga ya di Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa kita memiliki kewenangan sendiri mengatur daerah kita gitu ya. Kalau tadi kata Pak Sazinan begini, selama ini kita misalnya memiliki pendapatan asli daerah gitu ya, tetapi tidak dapat menikmati kue-kue itu tadi gitu ya, hanya dinikmati oleh sebagian kelompok saja dan lain sebagainya gitu. Potensi untuk memiliki kewenangan terhadap daerah sendiri kemudian mengaturnya gitu ya, itu menjadi salah satu kelebihan Mbak. Cuma yang perlu kita pikirkan adalah
dengan sumber daya yang dimiliki oleh Natuna Anambas, apakah bisa menyelesaikan berbagai masalah yang disebutkan di awal tadi? Itu dulu. Nah, itu yang belum terdapat sebetulnya kalau menurut saya di kajian tadi. Walaupun secara umum, makanya kemudian untuk mengusulkan sebagai suatu provinsi, maka dilihat beberapa hal gitu, berdasarkan kapasitas tadi, dilihat tentang kapasitas ekonominya gitu, dilihat tentang keuangan daerahnya, kemudian dilihat SDM-nya mampu tidak untuk menyelenggarakan pemerintahan, secara geografis bagaimana, distribusi penduduknya seperti apa, ancaman apa namanya, sosial konfliknya di sana seperti apa gitu ya. Walaupun menurut catatan kajian adalah rendah gitu ya, sangat rendah misalnya untuk sosial politik konflik itu sangat rendah misalnya. Tetapi yang perlu kita pikirkan itu tadi, kemampuan keuangan daerah dan potensi ekonomi di Natuna dan Anambas. Begitu, Mbak. Ya. Terima kasih. Kita kembali ke Pak Syazinan. Pak Syazinan, tadi sempat disampaikan Bu Dian, salah satu manfaat ataupun keuntungan apabila Natuna Anambas ini berpisah dari Kepri adalah dia mampu mengelola daerahnya sendiri ya Pak Syazinan ya. Namun yang menjadi kekhawatiran apakah potensi ekonomi, nah ini seperti apa Pak? Kalau Anda sendiri sebagai tokoh masyarakat yang memang tumbuh besar di Anambas, menurut Anda potensi ekonomi apa yang mungkin belum tergali secara maksimal di Natuna dan Anambas? Oke Mbak, ini pertanyaannya sangat menantang kali. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Ibu Dian tadi sebenarnya sudah ada di PP 78 itu syarat teknis. Syarat teknis itu ada banyak faktor dan indikator-indikatornya. Saya sebut aja, termasuk kependudukannya, kemampuan ekonominya, potensi daerah, pertahanan keamanannya, sosial budaya, politik, dan lain-lain. Saya lihat banyak indikator-indikatornya. Udah termasuk, iya benar. Bagaimana itu tertantang kali kita untuk menjawabnya. Benar kata Ibu Dian tadi kan, PAD-nya hanya 10% gitu. Nah, kan kecil itu artinya kan. Nah, bagaimana kita bisa menghidupkan, kalau kita gabungkan jumlah penduduk Anambas itu nanti ya kira ya nggak sampai 200.000 Mbak. Tadi udah gabung itu, udah 100.000 sekian. Nah, itu bagaimana mensejahterakannya itu. Ya, kalau saya lihat sampai hari ini ya pasti tanda tanya besar gitu ya. Saya bilang tadi karena kita belum bulat, belum bersatu, belum pernah duduk bersama bagaimana solving problemnya ini, solusinya apa gitu. Ya jangan saya bilang kita latah sampai hari ini ikut-ikutan daerah Papua dimekakan bisa 3 provinsi dan daerah-daerah lain ini kan yang sudah disahkan oleh pemerintah. Nah, kita beda, kita kan daerah perbatasan, daerah jalur internasional, daerah yang katanya daerah rawan konflik Laut Cina Selatan gitu. Nah inilah bagaimana kita sama-sama lah kajian demi kajian ya semua menyatakan apakah layak atau tidak layak itu. Apalagi dalam PP 78 itu harus ada rekomendasi dari menteri. Nah, apakah nanti benar betul kata Ibu Dian dari apa nih legalitas formalnya apa gitu. Sampai hari ini kan nanti kan gubernur telah mengusulkan. Gubernur telah membawa surat rekomendasi dari Bupati dan DPRD dari Kabupaten Natuna Anambas. Ini akan dibawa ke DPRD Provinsi, akan disidang paripurnakan. Nah, pertanyaannya apakah DPRD Provinsi menolak atau menyetujui DOP-nya itu? Nah, sesuai itu. Nah, ini akan terjadi akan hiruk pikuk, akan dari hingar bingar nanti ya. Dan juga nanti kita lihat lah apa yang terjadi ke depannya itu ya kita pun nggak tahu juga. Ya sekarang kan semangatnya aja yang kita ambil sampai hari ini. Ukuran kesejahteraan itu kan ya relatif Mbak. Kalau kita lihat sampai hari ini kan inilah bagaimana sekarang kita dengan semangat semangat lebaran lah kan apalagi tim akan turun 22 April ya saya dapat informasi ke sana. Tapi kalau menurut Bapak layak atau tidak? Tadi kan Bapak mengatakan soal layak atau tidak menjadi sebuah provinsi baru. Kalau menurut Bapak bagaimana ekonominya? Kalau menurut saya ini bukan kita kajian secara mendalam dulu. Bukan setuju nggak setuju kita dalam ini kan banyak faktor Mbak, banyak indikatornya gitu. Sama-sama gitu ya sejahtera itu elit-elitnya aja terjadi sampai hari ini kita lihat di provinsi begitu juga. Ya diuntungkan ya eksekutif dan juga ya birokrat diuntungkan. Jadi makanya masyarakat bawah, orang-orang pinggiran, orang-orang yang ada di pinggir laut di daerah Natuna, Anambas dan Lingga itu kan ya belum menikmati hasil perjuangan. Itulah bukan kita pro kontra sampai akhirnya kita dalamin dulu itu.
kajian-kajian tuh ya kita bagaimana mensosialisasinya jauh lebih penting itu. Sekarang ya suara-suara sumbang di Anambas itu juga sudah ada gitu kan. Ya kita lihat aja dulu lah. Kita juga tetap bergabung dengan Provinsi Kepri. Itu yang dinamika yang terjadi di sana sampai hari ini. Saya pada prinsipnya itulah wait and see dulu gitu. Oke, begitu ya Pak ya. Nah, tapi Pak mungkin ini bisa Bapak gambarkan kehidupan di sana. Apakah mirip dengan ibu kota Tanjung Pinang atau justru tertinggal jauh Pak? Maksudnya di Anambas gitu? Iya, Natuna dan Anambas. Iya, kalau lihat secara ekonominya Mbak, sana kan di Anambas tuh biaya hidupnya tinggi gitu kan. Karena apa-apa mahal gitu. Karena barang-barang itu kan biaya transportasi kan mahal. Dari Tanjung Pinang bawa ke Terempaka menggunakan kapal laut. Biarpun di sana udah ada kapal tol laut dari Jakarta juga, harganya juga tetap signifikan itu tinggi harganya. Artinya sana tuh mayoritasnya penduduknya itu Mbak, nelayan dan petani gitu. Sedangkan pegawai negeri atau apa itu hanya berapa persen aja. Kalau dengan permasalahan yang ada yang saat ini, kalau menurut Bapak solusi seperti apa yang dapat menyelesaikan? Ya, solusinya bukan pemekaran aja, yaitu ya ada intervensi peran dari pemerintah. Terutama pemerintah provinsi itu bagaimana melihat Anambas khususnya bukan sebagai anak tiri gitu. Ini yang terjadi selama ini ya. Kita katakan Anambas ini sebagai pelengkap penderita. Tapi secara sumber daya alam, Anambas ini menyumbang hasil buminya kepada provinsi dan kota juga. Itulah yang mungkin akan menjadi pertimbangan kita. Mengapa kita memperebutkan hasil bumi Anambas itu yang katanya kaya, lautnya kaya. Nah, inilah yang harus kita benahin mungkin dulu. Dan juga sampai hari ini ya kita tengok dulu lah bagaimana ke depan itu. Yang penting semangatnya dulu kita ambil gitu. Semangat ya tadi ya Pak ya. Artinya di sini ada semangat untuk pemekaran. Betul. Meskipun masih wait and see. Iya. Nah, kemudian ekspektasi seperti apa yang mungkin Pak Syazinan berekspektasi seperti apa Natuna Anambas ini jika menjadi sebuah provinsi sendiri? Ya, ekspektasinya sederhana sekali, kita harus optimis. Yaitu ya kita harus bisa bagaimana setidak-tidaknya bisa menyaingi provinsi induk dalam KP gitu. Nah, ekspektasi masyarakat itu sederhana Mbak, setelah sembako murah, itu transportasi, alat-alat komunikasi, infrastruktur. Sekarang karena Mbak Yuli belum pernah ke sana sih, karena kalau pernah sana udah lihatnya langsung bagaimana keluhan masyarakat di sana apa, terutama masalah barang-barang sana agak, melangit sana gitu Mbak. Nah itulah yang menjadi ekspektasi masyarakat itu bagaimana itu serba murah lah gitu. Sana aja tidak ada itu nama pom bensin itu belum ada di sana. Itu hanya orang jual bensin BBM itu hanya lewat pakai botol aqua itu. Nah itulah yang namanya satu harga itu belum ada di sana gitu. Nah itulah tujuan kita mau pemekaran itu salah satunya itu. Kalau mau dilihat dari situ aja lah, dari pertumbuhan ekonominya, dari indeks pembangunan manusianya, dari rasio Gininya antara itu kesenjangan antara yang kayak itu terjadi gitu. Dan itulah yang menjadi salah satu dorongan ingin dilakukan pemekaran tadi ya Pak. Tapi sejauh ini Pak, di sana juga ada pemerintahan yang memang berkoneksi dengan pusat dan juga ada di Kepri. Itu seperti apa tanggapan dari kepala daerah hari ini? Ya mereka istilahnya seperti buah-buahan tuh. Mereka sering menjolok, artinya mereka sering ke pusat, ke Jakarta minta bantuan lah. Jadi mengadakan audiensi, bertemu di kementerian dan lembaga ya. Tolong diperhatikan. Anambas itu Mbak, sebutan di daerah 3T. Terluar, terdepan dan tertinggal. Sampai hari ini orang melekat. Saya sedih dengan kata T yang terakhir, tertinggalnya itu. Nah, emang itu ada terluar betul, terdepan betul, tertinggalnya itu di bidang apa? Nah, inilah yang harus kita lihat bersama, pembenahan di dalam itu. Ini jauh lebih penting gitu. Nah, lalu bagaimana mungkin dengan permasalahan yang ada saat ini, lalu gubernur menyetujui, bahkan mendukung dan juga telah ditandatangani usulan pemekaran. Seperti apa tanggapan Pak Syazinan? Ya, makanya. Kecewakah atau justru senangkah atau bagaimana? Ini kan kalau menurut saya ini anak sifatnya populis dan pragmatis. Ini kan maaf ini, mungkin ada yang paling pilkada itu ada sifatnya politis gitu. Artinya menenangi masyarakat dulu lah. Oke, kita setuju lah, apapun argumentasinya, apapun alasannya gitu. Sekarang kan pilkada udah selesai. Saya lihat dalam hal ini gubernur sama DPRD provinsi sangat serius Mbak, bagaimana Natuna Anambas ini menjadikan sebuah daerah baru. Nah, mungkin daerah percontohan atau apa gitu. Inilah yang kita lihat, saya tahu dari komen-komen Pak Gubernur dia sangat mendukung sekali. Nah,
Dan juga nanti ya kita bawa dulu lah bagaimana ini kan nanti kan barang ini kan bawa ke pusat, ke Jakarta gitu untuk bagi kita memperjuangkan gitu. Ini kan nanti kan pemekarannya kan lewat jalur partai politik yang ada di DPR RI. Apalagi kan ya kita tahu lah ini kan ranahnya ini orang partai sebenarnya kita lihat itu kan. Nah itu kita lihat aja gitu. Yang jelas pada prinsipnya kita menunggu. Pak Syazinan, lalu tadi seperti disampaikan bahwa pemekaran ini akan diajukan berdasarkan partai, tadi diajukan dulu ke pusat. Ya. Nah, ada tidak kekhawatiran ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu di politik? Ya bisa aja itu kayak bisa aja Mbak, ini kan itu kan ya namanya orang politik kan ya mencari suara Mbak, itu suara masyarakat gitu. Yang dalam kita lihat ke bawahnya dulu lah. Masyarakatnya itu bagaimana, apakah benar-benar kita benahin dulu segala macam. Ini yang harus kita tunggu action dari pemerintah provinsi dalam hal ini. Dan juga itu jauh juga antara Tanjung Pinang dan Anam itu ya cukup jauh gitu kan. Dan juga pejabat-pejabatnya juga jarang datang ke sana gitu kan. Datangnya pun mungkin pas safari Ramadan dan segala macam. Itulah yang namanya bagian dari satu kesatuan kan, itu ya harus kita menyatu lah gitu. Yang saya katakan di ruangan ini ya selama ini yang diperhatikan BBK, Batam, Bintan dan Karimun. Natuna Anam sih kayak saya katakan dikit kurang diperhatikan. Oke, closing statement mungkin Pak Syahzinan, apa yang mungkin ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Natuna Anambas, dan mungkin apa pesan yang ingin Anda sampaikan juga kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau? Mungkin pada masyarakatnya ya, kita bersabarlah sama-sama, kita tunggu bagaimana proses ini biar aja berjalan, karena ini kan sudah secara prosedur kan udah keluar, syarat-syaratnya kan sudah ada gitu ya. Masyarakat terutama masyarakat Natuna Anambas mungkin harus sama-sama lah bergerak menuju sebuah perubahan yang ada di sana. Untuk pemerintah jangan sampai hari ini kita melahirkan cakal bakal atau embrio provinsi baru ini seperti anak cacat atau melahirkan secara bedah siksa, artinya secara paksa gitu. Jadi coba perhatikan masyarakat kita apakah siap atau tidak untuk membentuk daerah otonomi baru. Itu aja, Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Syazinan. Kita ke Bu Dian Prima. Bu Dian, closing statement dari Anda mungkin apa hal yang ingin disampaikan atau mungkin catatan-catatan dari Bu Dian kepada pemerintah daerah sendiri? Oke, baik Mbak Yola. Yang paling utama sih sebetulnya ruang-ruang diskusi yang sudah muncul ini bukan hanya tentang pemekaran sebetulnya. Titik poinnya kan sebetulnya agar Natuna dan Anambas ini agar lebih diperhatikan gitu. Apakah nanti ujungnya akan ada pemekaran atau tidak, minimal ini sudah menjadi diskusi bersama bahwa Natuna dan Anambas memiliki permasalahan terkait kesejahteraan masyarakatnya yang masih perlu ditingkatkan, pemerataan pembangunan, dan rentang kendali pelayanan. Harapannya apakah itu nanti ternyata usulan pemekaran ini bertemu gitu ya, bertemu dengan dukungan dari pusat tadi ya, political stream tadi, kalau saya katakan tadi, kalau kata Pak Sazinan, ini tergantung dengan partai-partai, itu yang saya katakan tadi, nasional moodnya seperti apa untuk mengesahkan Natuna Anambas sebagai DOB baru gitu ya di Indonesia. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah apapun itu harus menyelesaikan masalah yang di awal tadi gitu. Makanya kekhawatiran diskusi tadi bahwa ini hanya akan dinikmati oleh sebagian orang itu tidak akan terjadi kalau kita berangkatnya sesuai dengan akar masalah yang disampaikan ketiga hal tadi. Dan semoga kita menghasilkan usulan yang layak gitu ya, disupport oleh pemerintah provinsi Kepri dengan sebaik-baiknya, begitu juga dengan DPRD provinsi Kepri, tinggal diserahkan tahapannya di pemerintah pusat. Seperti itu, Mbak Yola. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Dian atas waktunya dan juga dengan catatan-catatan yang mungkin tadi Anda sampaikan kepada pemerintah provinsi Kepri dan juga kepada masyarakat. Baik, terima kasih banyak juga Pak Terima kasih, Pak Yoli. atas waktunya hari ini. Semoga perbincangan kita tadi menjadi informasi bermanfaat kepada masyarakat khususnya ya Pak Syazinan dan didengarkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Insya Allah. Ya. Terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama tokoh Anambas Syazinan dan juga akademisi Umrah Bu Dian Syafitri, Bu Dian Prima Syafitri. Terima kasih banyak telah menyaksikan dialog siasat hari ini. Saya Yulian, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.